Saya yakin semua program studi yang ada di Sekolah Pasca ini telah menerapkan program dari pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan beragam inovasi dan kreativitasnya. Semuanya ditujukan untuk memenuhi visi dari Sekolah Pasca, yaitu mengembangkan pemimpin-pemimpin transformatif yang membuat dunia lebih baik. Kenapa pemimpin-pemimpin transformatif ini perlu dikembangkan? Sebagaimana yang saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa tantangan Indonesia saat ini adalah bagaimana keluar dari pandemi COVID-19 dan tentunya bagaimana mencapai status sebagai negara maju di tahun 2045. Mempunyai pemahaman dan pemaknaan bahwa kemerdekaan dan pendidikan tinggi itu khususnya makomnya itu sama, yaitu punya tujuan yang sama untuk membuat dunia yang lebih baik, to make a better world. Nah, hal ini kan senada dengan apa yang dituangkan di dalam konstitusi kita bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Di atas dunia harus dihapuskan, tidak saja di Indonesia. Walaupun yang menstatement pembukaan konstitusi itu adalah Indonesia. Tapi inilah dikatakan to make a better world. Bahkan di dalam paragraf keempat juga disebutkan bahwa ikut berperan dalam ketertiban dunia, mewujudkan ketertiban dunia. Ya, dimana kalau kita bisa persingkat, lifelong learning ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan sampai akhir hayat, ya, tanpa mengenal usia, tanpa mengenal latar belakang. Nah, magister pasca sarjana, khususnya untuk magister pengembangan sumber daya manusia ini sudah menerapkan hal ini. Ini terbukti dari kalau kita lihat komposisi student kita, ya, itu dari sisi heterogenitas, misalnya dari latar belakang pekerjaan, itu 62% adalah karyawan. Ya. Jadi karyawan dari berbagai instansi, ada yang PNS, swasta, bahkan entrepreneur. Namun ada juga 38% adalah fresh graduate. Kita, nah, Merdeka Belajar bagi MEK itu adalah kita akan mengupayakan tidak hanya karena ini nanti mulai semester ini atau semester depan yang rencananya pembelajarannya masih hibrid, artinya bisa nanti pertemuan langsung, bisa juga itu adalah secara online. Kita fasilitasi yang pertama, mahasiswa bisa sekolah mengikuti online. Misalnya nanti kalau Prof. Parto ini dengan beliau punya kenalan di mana-mana, bisa jadi nanti peserta ininya adalah banyak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, di sela-sela kesibukan beliau, bisa saja sekolah online di Magister Ekonomi Kesehatan. Nah, merdeka, memaknai merdeka atau arti merdeka untuk prodi kami, yaitu kami mahasiswa prodi imunologi dan juga para penggiat-penggiat prodi imunologi maupun peneliti-peneliti imunologi punya kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, berkreativiti, dan novelty. Selama kurang lebih 20 tahun dan di beberapa kota, ternyata di Indonesia pada tahun 2019 itu setiap 1 menit 30 detik itu terjadi tindak pidana. Nah, itulah mungkin Nah, sekarang ini sudah mulai banyak calon-calon mahasiswa yang berminat sekali untuk ingin mengetahui tentunya pembelajaran di ilmu forensik, terutama untuk magister ilmu forensik ini tidak nanti lulusnya bisa membuat bom, tidak. Saya merasakan ada nilai-nilai pengabdian di sini, mengingat konten atau materi manajemen bencana ini merupakan suatu hal yang dapat membantu umat manusia, begitu ya, terutama di dalam mengurangi dampak dari bencana itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kan merupakan negara yang rawan bencana sebenarnya.
Kalau kita melihat data statistik itu di tahun 2021 dari Januari hingga Juni ini sudah terjadi sekitar 1.400 sekian bencana alam. Dan sebagian besar 500 sekiannya itu bencana banjir gitu ya. Pendidikan ini salah satu pintu masuk bagaimana kita bisa terentas dari keterpurukan bangsa ini. Lewat pendidikan ini kita bisa akan capai cita-cita bangsa, cita-cita founding father kita. Nah, sayangnya sampai sekarang ini kalau saya lihat di angka statistik terakhir ini yang masuk ke perguruan tinggi ini baru 30%. Ya sudah naiklah daripada beberapa tahun yang lalu. Tetapi juga angka pengangguran perguruan tinggi juga tinggi.